Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Dan tetap semangat untuk materi pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai matriks. Kita akan mempelajari dua subbab materi matriks. Yang pertama, yaitu mengenai pengertian dasar matriks. Dan yang kedua, mengenai operasi matriks. Nah, apa aja sih pengertian dasar matriks? Yang akan kita singgung pada materi ini yaitu mengenai elemen matriks, ordo, kolom, dan baris. Nah, timbul pertanyaan, apa sih itu sebuah matriks? Matriks dapat didefinisikan adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Nah, contoh matriksnya, kita juga akan mengenal unsur-unsur matriks sambil membuat contohnya. Nah, Ibu ambil contoh, yaitu matriks A dengan ordo M kali N sebagai berikut. Nah, ini menggunakan kurung siku ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu di huruf A-nya. Huruf A yang disimbolkan sebagai simbol matriks itu menggunakan huruf kapital. Jadi, simbol untuk matriks menggunakan huruf kapital. Lalu lihat lagi M kali N-nya. M kali N telah Ibu singgung sebelumnya, yaitu ordo matriks. Ya, benar. Itu adalah ordo matriks. Ordo matriks itu yaitu merupakan baris dikali kolom. Nah, baris itu yang ke samping. Nah, di sini ada 1 baris, 2 baris, 3 baris, dan seterusnya sampai bawah. Dan kolom, nah, kolom itu yang ke bawah. 1 kolom, kolom pertama, lalu kolom kedua, lalu kolom ketiga, kolom keempat, dan kolom seterusnya. Nah, coba perhatikan lagi yang dilingkari. Di situ ada A 1.2. Itu merupakan elemen atau anggota matriks, di mana elemen matriks itu terletak pada baris ke-1, atau baris pertama, benar ya, lalu pada kolom ke-2. Nah, ini pada kolom kedua. Sehingga kita perhatikan pada elemen terakhir, yang ini merupakan elemen matriks pada baris ke M dan kolom ke N. Nah, kita buat contohnya ya, di mana ada ordo 2 kali 2. Ordo 2 kali 2, yaitu duanya adalah 2 baris dan 1 kolom. Barisnya ada 2, 1, 2. Kolomnya ada 1. Kita beri nama A 2 kali 1, yaitu seperti ini. Kita misalkan baris ke-1 nya 5 dan baris keduanya 2. Di sini hanya terdiri 1 kolom. Lalu yang kedua, ordo 3 kali 2, yaitu, maaf ya, di sini harusnya 3 baris dan 2 kolom. Jadi ada kesalahan ya, tapi kalian harus memperbaikinya sendiri. Kita beri nama B 3 kali 2. Berarti ada 3 baris, 1, baris kedua, baris ketiga. Barisnya ada 3 dan kolomnya ada 2. 1, 2. Kita lanjut. Setelah kita mengetahui apa itu matriks, kita harus mengetahui operasi matriks. Operasi matriks terdiri dari transpos, penjumlahan, pengurangan, perkalian,
dan perpangkatan. Transpose. Transpose ini yaitu di mana matriksnya barisnya berubah menjadi kolom. Kok baris berubah menjadi kolom? Kita contohkan. Misalkan matriks A sama dengan A, B, C, D. Lalu kita transposkan A dengan simbol T di atas seperti pangkat, yaitu transpos dari A, yaitu baris pertama. Kita lihat baris pertamanya adalah A dan B. Baris berubah menjadi kolom, sehingga AB-nya jadi ke bawah, A, B menjadi kolom. Dan baris yang kedua menjadi kolom kedua, yaitu C, D berubah menjadi CD. Nah, kita ambil garis agar memudahkan. Nah, seperti itu. Contoh lain, di mana B 21 dan 3 elemennya 21, 3, 4. Kita rubah menjadi transpose dari B, yaitu sama dengan 2, 3, 1, 4. Yang baris berubah menjadi kolom. Begitu juga yang C. Yang C, transpose dari C, yaitu baris pertama 257 menjadi kolom pertama 257. Begitu juga yang di bawah 1, 2, baris yang kedua 1, 2, 3 berubah menjadi 1, 2, dan 3. Lalu setelah transpose kita ke penjumlahan dan pengurangan matriks. Sebelum itu, ada ketentuan awal untuk penjumlahan dan pengurangan matriks, yaitu ordo harus sama. Tadi kita ulangi lagi bahwa penjumlahan dan pengurangan matriks syaratnya adalah ordonya harus sama. Nah, yang nomor 1, ordo matriks yang pertama dengan dijumlahkan pada matriks yang kedua ordonya sama. Sehingga jika ordonya sama, jika kita jumlahkan, maka elemen baris ke-1 kolom ke-1 dijumlahkan pada elemen matriks yang kedua, yaitu baris yang 1 juga dan kolom yang ke-1. 2 ditambah 5 ditaruhnya di sini, berarti 7. Lalu yang kedua 1 ditambah 7, jadi harus sama ya tempatnya, sehingga 1 tambah 7 itu 8. Lalu yang kedua 3 ditambah 0, 3. Dan yang terakhir adalah negatif 2 ditambah 1, yaitu negatif 1. Nah, contoh yang kedua adalah pengurangannya. Pengurangannya yaitu berarti sama saja dengan penjumlahan. 2 dikurangi 5, sehingga 2 dikurangi 5 itu negatif 3. Dan 1 dikurangi 7 sama dengan negatif 6. 3 dikurangi 0, simpan di sini berarti 3. Dan negatif 2 dikurangi 1 sama dengan negatif 3. Nah, untuk yang ketiga ada X dan Y-nya. Berarti kita menggunakan informasi yang sama dengan penjumlahan atau menyamakan tempatnya. Berarti X ditambah 5 sama dengan 7. X ditambah 5 sama dengan 7. Maka X sama dengan 7, 5-nya pindah menjadi negatif. Berarti X sama dengan 7 dikurangi 5, sehingga X sama dengan 2. Lalu yang kedua itu Y-nya kita cari. Y ditambah 1 sama dengan negatif 1.
G ditambah 1 sama dengan negatif 1. Sehingga Y sama dengan negatif 1 plus 1-nya pindah, jadinya negatif 1 juga. Sehingga Y sama dengan negatif 2. Nah, lalu ke sifat matriks penjumlahan. Jika A, B, C, dan D matriks yang memiliki ukuran yang sama, ukuran berarti ordo yang sama, sehingga berlaku sifat yang pertama, identitasnya A ditambah 0 sama dengan A ditambah matriks 0 sama dengan A, dengan matriks 0-nya sama dengan 0, 0, 0, 0. Nah, yang kedua adalah bersifat komutatif. Yang ketiga, asosiatif. Dan kita tahu negatif matriks M dinyatakan dengan negatif M, yaitu jika M sama dengan A, B, C, D, maka negatif M kita kalikan aja semuanya dengan negatif 1. Berarti negatif A, negatif B, negatif C, dan negatif D. Lalu kita ke operasi perkalian. Operasi perkalian itu terbagi menjadi dua. Ada yang skalar dan operasi perkalian dengan skalar, dan yang kedua yaitu perkalian dua matriks. Perkalian matriks dengan skalar yaitu skalar atau konstanta. Konstantanya yaitu angka 8. 8-nya dikali dengan 2 sehingga menghasilkan 16. 8 juga dikalikan dengan elemen yang lainnya yaitu 8 kali 1 yaitu 8. Nah, begitu. Juga dengan 2 dikalikan matriks yang berordo 2 kali 2. Berarti 2 dikalikan negatif 1 itu negatif 2. Lalu 2 dikalikan 0 hasilnya 0. 2 dikali 5 hasilnya 10. Dan 2 dikali 3 hasilnya 6. Lalu yang kedua adalah perkalian 2 matriks. Perkalian 2 matriks ada ketentuan awalnya, di mana kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua. Misalkan ordo matriksnya, matriks yang pertama itu 2 kali 2 dan matriks yang kedua itu 2 kali 3 ordonya ya. Coba kita lihat kolom matriks pertama. Kolom itu yang belakang berarti 2 dan baris matriks kedua. Nah, sama-sama 2 ya, berarti keduanya sama. Sehingga jika dikalikan menghasilkan matriks yang ordonya 2 dikali 3. Contoh, kita punya matriks ordo 2 kali 2 dikali matriks dengan ordo 2 kali 3. Nah, matriks itu ketentuannya kolom matriks pertama sama dengan kolom matriks kedua. Nah, perkaliannya itu yaitu baris matriks pertama dikali dengan kolom matriks baris kedua. Nah, berarti 2 dikali 5, 2 kali 5 ditambah 3 dikali 1. Dan begitu pula dengan yang keduanya. Baris yang keduanya dari matriks yang pertama itu dikalikan dengan kolom matriks yang kedua, ditaruhnya di sini. Nah, jadi ini dikali ini ditaruhnya di sini. Lalu yang ini dikali ini ditaruhnya, yang ini dikali yang ini ditaruhnya di sini. Begitu selanjutnya. Nah, di sini kali ini berarti yang baris pertama kolom ketiga. Nah, yang ini yang hijau min 1 dan 0 dikalikan 5 dan 1. Ini baris kedua kolom pertama. Nah, ditaruhnya sama, berarti di elemen baris kedua kolom pertama. Berarti sehingga negatif 1 dikali 5 ditambah, ini samakan, negatif 1 kali 5 ditambah 0 kali 1.
begitu selanjutnya. Berarti tinggal kita kalikan, 2 kali 5 itu 10 ditambah 3 itu 13. Nah, begitu selanjutnya. Lalu yang kedua, 2 kali 1 itu 2 ditambah 0 berarti 2. 2 kali 2 itu 4 ditambah 3 kali 1 itu 3. 4 tambah 3 itu 7. Dan yang ini yaitu negatif 1 kali 5 itu negatif 5 ditambah 0 berarti negatif 5. Yang kedua negatif 1 kali 1 itu negatif 1 ditambah 0 berarti negatif 1 tambah 0 itu negatif 1. Dan yang terakhir negatif 1 kali 2 itu negatif 2 ditambah 0. 0 kali 1 itu 0 ya, berarti negatif 2 ditambah 0 itu negatif 2. Nah, catatannya itu yang pertama adalah identitas matriks. Pasti kalau perkalian dan penjumlahan ada identitas. Nah, kalau identitas pada penjumlahan itu matriks 0. Kalau identitas matriks pada perkalian itu identitasnya I sama dengan 1, 0, 0, 1. Itu untuk ordo yang 2 kali 2. Sedangkan untuk ordo 3 kali 3 identitasnya seperti ini. Dan pada perkalian dua matriks itu tidak berlaku sifat komutatif. Nah, perpangkatan matriks. Biasanya kalau kita perpangkatan, misalkan 2 pangkat 2 itu langsung dikalikan 2 kali 2. Nah, kalau matriks juga misalkan A yaitu A, B, C, D, dan matriks A kuadrat itu sama dengan A dikali A. Nah, A kali A itu tidak boleh elemennya kita langsung kuadratkan, tetapi harus kita kalikan masing-masing matriksnya. Misalkan matriks A, B, C, D dikali dengan matriks A, B, C, D. Dikalikan, berarti baris pertama dikalikan kolom pertama, ditaruh di elemen baris pertama, kolom pertama. Nah, di sini berarti A kali A itu A kuadrat, A kali A ditambah B dikali C. Nah, ditaruhnya di sini. Lalu yang kedua, kita coba baris pertama dikalikan dengan kolom kedua, ditempatkan di elemen baris pertama kolom kedua, berarti di sini. Nah, A kali B ditambah B dikali D, tempatkan di tempat yang tadi kita tentukan. Nah, begitu juga dengan yang baris kedua dikalikan dengan kolom pertama matriks kedua. Nah, berarti ini baris kedua kolom pertama, kita taruh di elemen baris kedua kolom pertama, berarti di sini. Berarti maaf ya, di sini harusnya C dikali A, ini A kali C ditambah D kali C. Kita rubah ya. Oke, sebentar. Nah, yang kedua A kali C tambah D kali C, yang ditaruh di tempat yang ditentukan. Nah, yang kedua baris kedua dikalikan kolom kedua, ditaruh di sini di baris kedua kolom kedua. C kali B ditambah D kali D. Nah, sudah benar ya. Sehingga kita dapat mengetahui jika perpangkatan itu tidak boleh langsung dipangkatkan, tapi dikalikan. Misalkan A kuadrat itu A dikali A. Yang kedua, dan A pangkat 3 itu A dikali A kuadrat. Ingat, harus dikalikan, tidak boleh elemennya langsung dipangkatkan. Itu tidak boleh atau tidak sama.
Dan A pangkat 4 itu A dikali A pangkat 3. Dan yang terakhir itu A pangkat 5 yaitu A dikali A pangkat 4. Nah, begitu materi pada pertemuan hari ini. Di sini ada latihan, jangan lupa dikerjakan. Dan pada pukul 1 insya Allah akan ada post test. Tetap semangat ya. Terima kasih. Dan Ibu tutup atau Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.